minta dosa sama Allah, curhat sama Allah. Ya Allah, saya tersakiti ya Allah. Oh karain saya terzalimi ya Allah. Banyak fitnah kah, banyak cerita kah karain. Nah saya kuakui saya tidak seperti itu. Apa yang diucapkan mereka? Ya Allah, mungkin dengan itu banyak dosa yang pernah aku lakukan. Melalui dengan fitnahan itu, dosa aku diampuni oleh Allah. Masya Allah. Selalu berhusnuzon, jangan selalu berzuuzon. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Desa Batang beserta dengan jajaran yang sempat hadir, wabil khusus kepada seluruh tokoaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh bangunan. Retoy tapotoy kajan loy sampai kepada seluruh para hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat spesial, yang luar biasa, senantiasa semangat hadir dalam acara takziah seperti malam ini. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran tak malam ini, mudah-mudahan kehadiran tak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ada orang datang pergi takziah, dia pasti dapat pahala. Yang kedua, pasti diberkahi umurnya oleh Allah. Yang ketiga, paling tidak ngandre kisinampe dumpi. Punarie. Amin ya Rabbal. Saya minta maaf, suara saya agak serak-serak Pak Desa. Beberapa memang ini sudah 3 malam. Suara saya tidak seperti biasanya. Corona itu boleh ya.
Gitu toh itu sih pakamala-mala. Corona. Iya. Memang Indonesia sekarang dalam kena cuaca ekstrim. Dan ini mengalami siklus udara, siklus tahunan. Dan ini pernah terjadi 150 tahun yang lalu. Bumi menjauh, matahari menjauh dari bumi. Maka terjadi banyak lapisan-lapisan yang mengakibatkan bumi ini terasa dingin. Jadi beda itu saya baca dari BMKG dan itu biasa terjadi. Maka disebabkan itu mari kita jaga-jaga kondisi kesehatan tak, jangan terlalu cepat capek. Paling tidak perbanyak istirahat dan salah satunya senjata yang paling ampuh dan itu yang saya terapkan selalu mengkonsumsi air hangat. Pagi, malam, pada saat juga takziah. Saya mengajak kepada seluruh para hadirin, kita coba bersama-sama membaca sholawat. Ada sholawat yang dijasakan ke saya baru-baru. Dijasakan itu tidak didapat dengan buku, tidak didapat dalam hadis, tapi langsung diturunkan ke guru kami. Dan saya dijasakan dan saya bisa menjasakan kepada kita semua. Ada namanya salawat, namanya sholawat tibbil qulub. Tibbil qulub ini adalah salawat penangkar segala syifa, segala penyakit, menjadi pembenteng dari segala musibah, menjadi pembaharu segala apa yang kita lakukan, akan menjadi patolak balai segala sesuatunya. Maka yang tahu silahkan ikut. Bagaimana sholawatnya? Sholawat tibbil qulub itu bisa di-share di YouTube, bisa dilihat di YouTube atau di mana-mana saja. Bagaimana sholawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa daiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
wasabbihi. Jadi sunnahnya Nabi itu minum 3 kali tegukan. Bismillah, Bismillah, minum. Selesai, langsung Alhamdulillah. Bismillah, minum, kemudian ucapkan kembali Alhamdulillah. Kemudian Bismillah, minum, kemudian Alhamdulillah. 3 kali. Itu bisa menjadi penawar racun. Coba mi, alle maki baigong. No mate. Karena biar bagaimana ilmu yang kita dapat, kunna talatapaki, talangkulin jari. Betul. Apalagi punang kuat. Oh, ya tok jenjo, kusetok ustaz. Hiyo, nusei mingkatalaw nagaukan. Kakao carita ji, tidak dikerja. Kebaik kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Cocok nabilangi Pak Desa. Bukan penyakit, bukan sakit, bukan wabah yang menyebabkan orang itu sakit dan meninggal. Siapa pale? Allah. Mati itu adrana kareng Allah Ta'ala. Bukan adrana rupa tawa. Seandainya rikutak nangki. Seandainya ditanya kita satu-satu. Angku adra makiga mate. Pasti jawaban ta Anda pagi. Betul? Atau adra maki? Andre pa. Termasuk nake. Tapi mati adalah merupakan rahasia Allah. Nabi Adam alaihissalam. Dahulu tidak ada Nabi Adam. Kemudian Allah tiupkan ruh. Allah tiupkan tercipta dari tanah. Kemudian Allah tiupkan ruh. Maka tercipta Nabi Adam. Artinya apa? Anu tidak ada. Kemudian ada. Allah mampu. Apalagi kalau memang sudah ada kemudian tidak ada, mudah bagi Allah. Jadi apapun nasari kikareng Allah Ta'ala di dalam dunia ini, itu adalah merupakan rahasia Allah. Punna adrai kareng Allah Ta'ala cukup Allah katakan innama amruhu idza aroda syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ayat itu terdapat di dalam surah Yasin. Surah Yasin. Makanya ini manfaatnya surah Yasin Bapak Ibu banyak sekali. Kita punya masalah. Karena niare masalah, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Betul? Termasuk Pak Desa Kudung. Lohe masalahna. Antere bahinin nagari misi. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Kaminan loe masalahna. Bahini biasa ya. Masalah yang pertama. Arisanna andre pananai. Walipumi. Si kuraya pinni kudu. Tanya-tanya mi. Masalah yang kedua. Cicilannya belum lunas. Masalah yang ketiga, anak nalabunti. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak na adra todo. Makanya ketika punya masalah, rajin-rajinlah baca surah Yasin. Puang, lohena masalahku ni hulang ya Allah.
Banyaknya masalah kau hadapi di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Baca surah Yasin. Subhanallah. Anak tadi baca Al-Quran. Bagusnya perasaan. Bagus suaranya. Tajwidnya juga alhamdulillah bagus. Bagaimana perasaan tidak senang? Kalau ada yang begitu anak-anak. Betul. Makanya paling utama itu Bapak Ibu anak tarolo diajarkan tentang Al-Quran. Kenapa? Supaya melahirkan ketenangan. Kenapa? Supaya bagus perasaan. Coba kita merasakan sekarang anak-anak tak budende. Pengaruh dari luar banyak sekali. Apa pengaruh? Pengaruh sabu-sabu. Besar sekali. Termasuk di Kabupaten Bulukumba. Besar pengaruhnya itu sabu-sabu. Yang kedua, pengaruh minuman tua. Ndra jadi batang. Oh, kalau yang kuah. Andre kamu apa oleh? Dari kampung kun juga lohe. Banyak pengaruh. Pengaruh sosialita. Berpengaruh HP. Game online. Skater. Hikes domino. Itu yang paling banyak sekarang. Adakah sedekah? Itu biasanya itu teman-teman. Biasanya begitu. Kalau bukan persoalan Al-Quran. Kalau bukan persoalan agama kita kasihkan anak-anak. Apa yang akan mampu membentenginya? Kita tidak bisa dijaga 24 jam. Betul. Ansului 30 menit ansuluna. Andre nisse yang tere lampa. Amin rotopi riballa nampai kuat orieko. Karena kenapa? Kita tidak mampu membentengi dan menjaganya 24 jam. Makanya paling utama. Kasih masuk anak pendidikannya agama dulu. Paling utama solatnya. Pada cengiru sempajanna. Perbaiki itu salatnya anak tak. Pak, suruh anak tak sembayang. Ibu, perintahkan anak tak sembayang. Mingka lucu. Bapak na suruh sembayang. Mingka kalian na retok na sembayang. Biasanya begitu. Ngarumi seperti ini. Bagaimana evaluasi terdahulu kita. Nah suatu saat kita akan mengalami. Akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini akan kembali kepada Allah. Jabatan yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Harta yang kita miliki kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa membedakan? Dua. Membedakan apakah dia husnul khatimah. Yang kedua, atau dia su'ul khatimah. Apa husnul khatimah itu? Mati dalam keadaan baik. Diakhiri dalam keadaan sujud. Lanitajang yang bau. Mati. Husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan sholat. Husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan mengaji. Husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan azan. Husnul khatimah. Meninggal pada saat ceramah. Patar sui. Husnul khatimah. Makanya di setiap doa dalam sujud kita. Berdoa kita kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya ikut. Allahumma as'aluka bi husnil. Sekali pi semuanya minangki. Allahumma inni as'aluka
Bihusnil khatimah. Apa lagi semuanya? Allahumma inni. Itu bagus. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah. Mudah-mudahan saya ya Allah, matiku mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata Nabi, barang siapa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata malaikat, kunni mako, lampa makomai. Allah telah menyediakan tempatmu karena kau dalam keadaan husnul khatimah. Maka kadang ada orang meninggal dalam keadaan tersenyum. Maka ada orang yang meninggal dalam keadaan terbuka. Karena dia sudah melihat tempatnya penuh dengan keindahan. Angkuami kareng Allah Ta'ala. Oh atangku. Nabi lagi malaikat. Atin romako. Simpada tinrona ben bontim berua. Ketika dalam kubur ditanya meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dijawab. Man rabbuka dijawab dengan baik. Man nabiyuka dijawab dengan baik. Man imamuka dijawab dengan baik. Karena dia bagus. Banyak persiapannya. Angkuai malaikat atin romako simpada tinrona bontim berua. Bagaimana kita rasakan bontim berua? Bagaimana? Sudah kita rasakan toh? Sudah. Sudah yang sudah menikah sudah merasakan? Sudah. Bagaimana rasanya? Talatin roy. Serasa malam akan selalu mau panjang. Karena kenapa? Keindahan. Kenapa ada kenikmatan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman. Maka tidak ada yang paling tepat yang akan kita bawa menghadap yang tidak dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolong kepada Allah, bisa beri dalam sabarmu. Yang kedua, wassalah, perbaiki solatta, pada cengi sempajatta, perbaiki sombayanta, lakutu. Sesibuk-sibuknya kita, jangan lupakan sholat. Betul? Sehebat-hebatnya kita, jangan lupakan ibadah. Setinggi-tinggi jabatan kita, jangan kau lupa sujud di hadapan Allah. Silohe-lohena pakbuntinganta, sembayang kau. Apalagi pun nalanari mi bunting. Bakrat ruang jam. Acilla setengah jam. Oh karai. Rencong. Setengah jam. Harus tebal. Karena kapan tidak tebal, tidak jelas ki sebentar ni foto ki. Saking tebalnya, tidak mau mina kasih rapat bibir atas sama bibir bawah. Jadi pun anak keo bapak na bukan yang kau bapak dan kau mami. Oh mana? Karena kenapa tidak mau ketemu bibir dengan bibir yang di bawah. Astagfirullah. Untuk dunia mereka berlomba-lomba. Untuk dunia seakan-akan mengatakan saya akan hidup selama-lamanya. Tapi ketika berbicara tentang akhirat, tidak ada pengorbanan. Baru menyesal pun lah mati. Kalau mati ngasih kini. Tauria jabatan na mati. Andra jabatan na mati. Bayi ne mati. Buru ne mati. Ustaz. Ribo kopi. Enak lah ceramah.
selamat, mau selamat, mau. Bagaimana konsepnya? Dua ji kata Nabi. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, kalau ingin engkau mendapatkan kesuksesan, perbaiki yang dua ini. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu Allah bangi kia sembayang. Man namamu ballonga kia sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunat. Mingkako di kiri padantar rupa tahu. Bisa saja apa yang kau lakukan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, oh belan, nah cari tengah tahu. Betul tidak? Ya, ngaku. Apa na carita? Lohi na carita. Kami nalohi na carita tentang bunga-bunga. Makanya ketika masuk di masjid, sebaiknya kita perbanyak ibadah. Salah satunya laksanakan salah sunnat tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, langsung baca surah Al-Fatihah. Tidak tahu Al-Fatihah, Alhamdulillah. Sampai waladolin. Tidak usah ambil surah pendek. Ruku, i'tidal, sujud. Sama dengan solat-solat yang lain. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah sudah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah itu subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita minta terserah. Beda orang, beda kebutuhan. Beda orang, beda tujuan. Beda orang, beda keinginan. Minta sama Allah. Apa keinginan tak minta. Douni istajib lakum. InsyaAllah doa-doa akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah permintaan akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paling bagus ketika dalam keadaan sujud terakhir. Opo garingan nih kare. Dalam hati tak tapi tidak boleh. Makanya bagusnya sudah sembahyang. Minta doa sama Allah, curhat sama Allah. Ya Allah, saya tersakiti ya Allah. Oh karain saya terzalimi ya Allah. Banyak fitnah kak, banyak cerita kak karain. Nah saya kuakui saya tidak seperti itu. Apa diucapkan mereka? Ya Allah, mungkin dengan itu banyak dosa yang pernah aku lakukan. Melalui dengan fitnahan itu, dosa aku diampuni oleh Allah. Masya Allah. Selalu berhusnuzon. Jangan selalu berzuuzon. Karena kita ini paling banyak kita rasa. Selalu merasa curiga-curiga. Au, au, au. Apa au? Jangan selalu menuduh orang lain yang tidak-tidak. Betul. Demi Allah. Apa yang engkau ucapkan itu. Apa yang keluar dari mulutmu itu. Akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Makanya jangan kapau-pau. Jangan ketuduh-tuduh. Jangan ketidak-tidak baik. Nu bilangi corona padahal bukan corona. Pret. Umpama. Berdoa kepada Allah. Minta doa sama Allah. Salat di masjid.
dapat pahala. Bertasbih di masjid, dapat pahala. Mengaji di masjid, dapat pahala. Ustaz, tidak bisa ke sholat, tidak bisa ke mengaji, tidak bisa ke bertasbih. Diam. Diam. Jangan cerita. Diam di masjid, dapat pahala. Semua yang kita lakukan di masjid, dapat pahala. Bagaimana Ustaz kalau ada cerita ri dalekanta atau ada cerita yang pitah bilang ya no bedek bapakna angkoi bedek pakun di burak nenek langsung subhanallah subhanallah subhanallah. Insya Allah tidak berhenti itu cerita. Kenapa? Karena ada keagungan Allah di dalam dirinya. Hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada orang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya Ustaz yang meninggal husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha. Coba semuanya. La ilaha illallah, La illallah. Semuanya. La ilaha illallah, La ilaha. Subhanallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggal, inai mati, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Ketahui kata Nabi, ketika nanti dalam kubur kamu akan sendiri. Ketahui kata Nabi, ketika nanti dalam kubur tempat itu sangat sempit. Ketahui kata Nabi, kuburan itu tempat yang sangat gelap. Ketahui kata Nabi, kuburan itu tempat yang sangat panas. Tidak ada yang akan menemani. Tidak ada yang akan menemani. Rilinoa lohe inji keluargata. Anakta banyak. Keluargata banyak. Tetanggata banyak. Tapi kita nanti dalam kubur akan datang dua malaikat yang namanya Munkar wa Nakir, akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiuka, siapa nabimu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan lidah, yang jawab adalah ibadah sholat. Jangan kau pandang enteng sholat, karena itu adalah jalan keselamatan kita di dunia wal akhirah. Amin.